Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,43% ke angka 6.181. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat dijual asing dengan jumlah besar. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 1.430. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren satu minggu terakhir ini Pegas masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat sebelumnya Pegas sempat berada di sekitar harga 1.800. Tapi memang harga 1.800 merupakan resisten yang sangat kuat. Pegas beberapa kali berusaha break dari resisten ini dan terlihat masih gagal dan sempat turun mendekati atau menyentuh garis EMA 150. Tapi saat menyentuh garis EMA 150 Pegas masih berhasil rebound, tapi masih gagal naik untuk menembus garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1.520. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini di harga 1.385. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar pada penurunan ini. Dan asing dalam satu minggu terakhir ini terus melakukan distribusi. Dan distribusi hari ini lumayan besar. Jadi jika kita bandingkan distribusi yang dilakukan dalam satu minggu terakhir ini, distribusi hari ini sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya Pegas masih berpotensi untuk turun mengetes support di EMA 150. Dan teman-teman harus hati-hati apabila support kuat ini terlewati, maka Pegas akan mulai downtrend kembali dan berpotensi untuk turun menuju support berikutnya di harga 1.200. Dan teman-teman harus hati-hati apabila EMA 150 terlewati, maka akan berubah menjadi resistennya. Jadi sama seperti garis EMA 50 sebelumnya merupakan support, apabila telah terlewati akan berubah menjadi resisten. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya join dulu saham Pegas. Karena apabila berhasil rebound dari garis EMA 150 pun, teman-teman entry, jarak antara 50 dan 150 lumayan dekat. Jadi untuk trading pun resikonya lebih besar. Jadi paling aman apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di atas garis EMA 50. Tapi apabila ternyata downtrend, sebaiknya tunggu adanya reversal trend baru teman-teman entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ICE. Saham ICE hari ini ditutup turun hampir 5% ke harga 5.825. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat ICE telah berada di bawah garis EMA 50 dan di bawah harga 6.000. Jadi harga 6.000 sebelumnya selalu bisa menahan penurunan dari saham ICE. Tapi hari ini kedua support ini telah terlewati. Sedangkan untuk support berikutnya adalah di garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 5.675. Jadi secara tren memang masih sideways, tapi sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi sudah harus hati-hati. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan jika kita lihat data pergerakan asing, outflow asing hari ini paling besar di saham ICE. Jadi untuk satu hari ini paling besar di saham ICE ini. Jadi jika kita lihat sebelumnya asing memang terus masuk membeli saham ini. Tapi hari ini asing keluar dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat memang peluang ICE lebih besar untuk melanjutkan penurunan mengetes garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham ICE bisa spekulatif buy dan tunggu di garis EMA 150. Karena jika kita bandingkan dengan saham Pegas tadi, garis EMA 150 dan 50 untuk saham ICE lebih jauh. Jadi apabila kita mau trading jangka pendek, ini masih oke. Jadi contoh kita beli di sekitar harga 5.675 atau 6.700. Pada saat dia naik, saat mendekati harga 6.000 kita take profit, kita juga masih untung lumayan. Karena jaraknya lumayan jauh.
Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih bisa di hold. Tapi ingat, apabila gagal bertahan di atas garis EMA 150, maka ASI juga akan mulai bergerak downtrend. Jadi selalu saya jelaskan, apabila sebuah saham masih berada di atas kedua garis ini, saham tersebut masih aman. Tapi apabila berada di antara garis EMA 50 dan 150, kita sudah harus hati-hati. Karena trennya sudah mulai berubah. Yang dari uptrend sudah mulai berubah jadi sideways dan ada potensi untuk bergerak downtrend. Berikutnya saya akan mengenali saham Mandiri. Saham Mandiri hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 6.500. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini saham Mandiri masih bergerak sideways dan terlihat telah berada di bawah garis EMA 50. Untuk supportnya saat ini masih di harga 6.450. Jadi setiap kali menyentuh harga 6.450, saham Mandiri masih bisa bertahan. Tapi ingat, garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resistennya. Karena setiap kali menyentuh garis support di harga 6.450 berhasil rebound, tetapi saat menyentuh garis EMA 50, saham Mandiri masih gagal untuk naik ke atas. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 6.225. Jadi memang secara tren saham Mandiri saat ini masih sideways. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan jika kita lihat data pergerakan asing dalam 1 minggu terakhir ini, asing sudah mulai keluar dari saham Mandiri. Sekarang saya akan coba bandingkan dengan saham BBRI. Teman-teman bisa lihat BBRI dalam 1 minggu ini masih terus dilakukan akumulasi oleh asing. Karena itu BBRI saat ini pergerakannya masih naik. Dan jika kita lihat inflow asing hari ini paling besar di saham BBRI. Sekarang coba kita bandingkan untuk grafiknya secara sekilas saja. Bisa teman-teman lihat saham BBRI walaupun masih sideways tapi masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi sempat turun menyentuh garis EMA 50 tetapi BBRI masih bertahan. Jadi untuk saham Mandiri saya lihat masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun mengetes atau mendekati garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry bisa tunggu di sekitar garis EMA 150 baru entry, atau mau lebih amannya lagi tunggu saham Mandiri berada di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Tapi teman-teman sudah harus hati-hati karena asing sudah mulai keluar dari saham ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ICBP. Saham ICBP hari ini masih ditutup turun 3% lebih ke harga 8.800. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren ICBP saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi ini salah satu contoh yang bisa teman-teman lihat. Saya selalu menjelaskan apabila sebuah saham telah turun di bawah garis EMA 50 dan 150, menurut saya pribadi trennya sudah mulai downtrend. Dan bisa kita lihat, ini CBP sudah turun di bawah garis EMA 50 dan 150, pergerakannya turun. Dan apabila berhasil rebound pun, saham tersebut harus naik menembus kedua garis EMA itu baru bisa kita bilang mulai bergerak uptrend kembali. Dan akan sangat sulit untuk balik kembali di atas kedua garis EMA 50 dan 150 ini. Dan ICBP jika kita lihat sempat rebound tetapi saat menyentuh garis EMA 50 dan 150 masih gagal break. Setelah itu mulai turun kembali. Sebelumnya ICBP sempat rebound dari harga 9.000. Jadi sempat turun menjual harga 9.000 dan rebound, tapi mendekati garis EMA 50 masih gagal break dan mulai turun kembali. Dan hari ini telah turun di bawah support di harga 9.000. Dan sudah dekat dengan support berikutnya di harga 8.700. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat trennya juga masih sangat ke bawah. Jadi masih sangat downtrend. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat hari ini asing melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dalam 1 bulan terakhir ini juga asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi secara tren memang ICBP saat ini masih belum layak untuk di entry karena masih sangat downtrend. Dan jika kita lihat apabila
support di harga 8.700 gagal menahan penurunan dari saham ICBP, maka support berikutnya ada di harga 1.500. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi walaupun teman-teman tujuannya untuk investasi pun, jangan langsung entry hanya menganggap karena saat ini harga ICBP sudah murah. Bisa saja teman-teman beli di harga sekarang, ICBP masih bisa terus melanjutkan penurunan. Karena dari bulan 5 kemarin, ICBP malah sempat turun menyentuh harga 8.000. Jadi sebaiknya apabila mau entry, tunggu adanya reversal trend atau lihat adanya rebound baru entry membeli saham ini. Tapi sebaiknya entry juga dengan lot yang sedikit. Karena contohnya di sekitar harga 9.000, entry ternyata masih gagal break. Apabila kita langsung entry banyak di sini, pada saat mulai turun lagi kita akan rugi. Jadi walaupun mau average down sedikit-sedikit di sekitar garis supportnya. Tapi itu khusus untuk teman-teman yang mau investasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.